Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nagita Syarismawati dari semester 3, Prodi Agribisnis Hortikultura 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar produksi dari minyak atsiri serai wangi. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu untuk menentukan asumsi umum terlebih dahulu. Pada asumsi umum terdapat rincian B sama dengan bulan, M sama dengan minggu, 1 tahun senilai 12 bulan, kemudian satu siklus produksi pada serai wangi, yaitu selama 2 minggu. Jadi, dalam satu bulannya dilakukan 2 kali panen. Kemudian perlu diperhatikan bahwa penanaman dilakukan oleh mitra, sedangkan pemanenan dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan membayar mitra atau bekerja sama dengan para petani untuk dapat menanam serai wangi yang kemudian akan dipanen sendiri oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada tabel bulan dan juga tabel minggu. Seperti ini, pada bulan 1 terdapat minggu 1, minggu kedua, minggu 3, minggu 4, minggu 5, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu kuantitas tenaga kerja. Pada kuantitas tenaga kerja dilakukan satu kegiatan, yaitu pemanenan. Kemudian untuk menentukan jumlah HUK per kegiatannya, sebelumnya itu kegiatan yang dilakukan itu adalah pemanenan, penyulingan, dan juga pengemasan serta distribusi. Namun karena HUK yang dihitung atau biaya per HUK-nya itu dihitung dari kegiatan pemanenan. Untuk kegiatan penyulingan dihitung untuk digaji per bulannya. Begitu. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah HUK terdapat rumus ya. Untuk rumusnya itu 4 orang dikalikan dengan 4 jam, kemudian dibagi dengan 8 jam. Mengapa 8 jam? Karena 8 jam itu merupakan satu HUK. Jadi untuk bayarannya itu per HUK. Satu HUK sama dengan 8 jam. Untuk itu langsung saja di Excel-nya kita ketik 4 dikali 4 orang ini dikali 4 jam dibagi dengan 8 jam. Menghasilkan 2 seperti itu. Untuk waktu sendiri dalam 1 bulan ini terdapat 4 HUK. Itu. Untuk pengisiannya saya isikan secara manual karena proses pemanenan ini tidak dilakukan secara berpola begitu. Namun untuk yang pastinya dalam 1 bulan ini melakukan proses pemanenan selama 2 kali gitu. Yang selanjutnya adalah material. Mengapa serai wangi? Karena perusahaan membayar mitra atau petani sesuai dengan jumlah serai wangi atau bahan yang diambil atau dipanen. Untuk jumlah panen sendiri saya letakkan 300 kg karena memang dalam 1 kali produksi untuk 1 kali proses penyulingan membutuhkan 300 kg serai wangi. Untuk keterangannya sama seperti yang sudah saya jelaskan, panen dilakukan perusahaan didapatkan setelah panen dilakukan. Perusahaan membeli bahan baku setelah panen dilakukan. Dikarenakan penanaman dilakukan oleh mitra dan perusahaan melakukan pemanenan sendiri. Untuk jumlah material per siklus produksinya yaitu 300 kg. Karena kan terkadang juga memanen 600 kg, namun secara rata-rata saya letakkan saja 300 kg. Itu pula untuk peletakan di bulan dan minggu sama dan disesuaikan dengan
kemudian HOK pada tabel yang di atas. Selanjutnya yaitu harga. Untuk harga sendiri, untuk tenaga kerja harian lepas, khususnya kegiatan pemanenan, senilai Rp20.000 per HOK-nya. Karena yang dihitung HOK-nya hanya pemanenan. Selanjutnya, ketika sudah menentukan nilai Rp20.000 per HOK-nya, letakkan juga ke tabel bulannya. Dari minggu pertama, bulan pertama sampai minggu keempat, bulan ke-12. Untuk caranya sederhana saja, ketikan sama dengan D20 harus dilingkan agar ketika di sini diubah maka yang lain juga ikut berubah. Itu setelah sudah diketikkan 20 maka seret setelah ada tanda panah, seret ke dari awal sampai akhir. Tuh. Baik, selanjutnya itu material serewangi. Untuk serewangi sendiri dihargai senilai Rp750.000 per kilogramnya. Sama seperti harga pemanenan, kita tulis dari awal sampai ke akhir. Selanjutnya itu biaya variabel. Biaya variabel yang digunakan untuk kegiatan pemanenan dibutuhkan senilai Rp40.000. Untuk rumusnya sendiri yaitu dari H20 dikali H13. H20 adalah harga pemanenan dikalikan dengan HOK kegiatannya. Seperti itu. Jika sudah, ketik rumusnya, kemudian seret juga dari awal sampai ke akhir, maka akan otomatis. Sehingga untuk jumlah yang tidak ada perhitungan HOK dan juga harga dan juga materialnya tidak akan terhitung, jadi menghasilkan 0. Itu setelah ditemukan dari awal hingga akhir, dihitung total biaya variabelnya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun tersebut berjumlah Rp6.360.000. Yang selanjutnya yaitu penentuan biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri, untuk menentukannya yaitu dengan bertanya ke pihak 2D-nya. Untuk air sendiri rata-rata Rp50.000 per bulan. Oh iya, sebelumnya sebelum menghitung total biaya variabelnya, dilakukan perhitungan total dari E.A dan juga E.B seperti ini. Untuk rumusnya yaitu SUM diblok dari H27 hingga H30, menghasilkan jumlah tersebut. Kemudian baru dijumlahkan total biaya variabelnya. Selanjutnya untuk biaya tetap, balik ke yang tadi, biaya tetap air Rp50.000 per bulan, gaji karyawan Rp1.000.000 per bulan, penyusutan per bulannya yaitu Rp545.000. Seperti ini. Untuk biaya tetap sendiri diletakkan dalam tabel bulannya, diletakkan di setiap awal bulannya karena biaya tetap memang berpola di tiap bulannya. Untuk rumusnya sama, dilingkan sama dengan D33, kemudian sama dengan D34 dan seterusnya. Untuk totalnya sendiri, total dari biaya tetap sendiri dijumlahkan dari air, gaji karyawan, dan penyusutan. Caranya sama seperti biaya variabel tadi, SUM H33 diblok sampai H35. Seperti itu. Itu saya letakkan secara manual karena dalam 1 bulan itu tidak menentu. Ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Jadi untuk mempermudah saya letakkan saja secara manual. Kemudian total biaya tetapnya dalam 1 tahun seperti ini.
Sama seperti atas, tadi menghitung total biaya tetap terlebih dahulu, menghasilkan jumlah sekian-sekian, sehingga total biaya tetap dalam 1 tahunnya adalah Rp19.150.000. Untuk total biaya produksi adalah penjumlahan dari biaya tetap dan juga total biaya variabel. Untuk itu rumusnya yaitu SUM H32 yang ini dijumlahkan dengan H24 H25 menghasilkan jumlah sekian. Rumus tersebut kita seret dari sini sampai ke akhir supaya langsung bisa otomatis. Menghasilkan total biaya dalam 1 tahun yaitu Rp25.510.000. Itu. Yang terakhir yaitu hasil produksi. Hasil produksi atau hasil proses penyulingannya. Untuk produk yang dihasilkan dalam 1 kali produksi, biasanya menggunakan 300 kg serai wangi, menghasilkan sebanyak 2 liter produk minyak atsiri. Itu kita letakkan di tempat-tempat yang memang sama dengan setiap kali proses produksi dilakukan. Seperti itu. Sama juga untuk harga produksinya. Untuk harga produk sendiri senilai Rp300.000 per kilogramnya. Sehingga menghasilkan total penerimaannya dari dari perkalian jumlah produk dikalikan dengan harga produk. Menghasilkan jumlah sekian. Rumus tersebut diterapkan ke setiap kali proses produksi dilaksanakan, menghasilkan total penerimaan per tahun sebanyak tersebut. Rumusnya sendiri di blok dari H43 ditambah dengan HI43 BI43 menghasilkan jumlah Rp14.400.000 untuk penerimaannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan pada tugas kali ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.